Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sahabat Delima. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari 2 Timotius 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita pahami sekilas nats ini, surat Paulus kepada Timotius hendak mengajarkan dan mendorong kepada siapa saja orang percaya untuk selalu setia dan selalu bersandar kepada Tuhan. Karena Paulus meyakini bahwa kehidupan Timotius hambanya yang akan melanjutkan pelayanan akan berhadapan dengan masa-masa sulit yang bisa berbahaya dan juga menganiaya, dan mereka harus siap menanggung itu sebagai wujud panggilan orang percaya, dan mereka harus yakin kekuatan yang mereka andalkan hanya berasal dari kitab suci yang telah dipelajari, yang telah diterima, dan yang telah mereka imani di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini, mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jelas kalau kita tahu, Timotius memiliki keluarga yang sangat dekat, nenek dan juga ibunya. Neneknya bernama Louis dan ibunya bernama Eunike. Dari keturunan Yahudi, tetapi mereka dapat memelihara iman. Timotius mengenal firman Tuhan hanya berasal dari orang-orang terdekat keluarga mereka. Tapi ada juga peran Paulus yang selalu membimbing, membina Timotius sebagai hambanya yang setia. Ada proses daripada pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang terdekat tadi, termasuk juga oleh Paulus. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Hal ini diungkapkan bukan untuk menekankan siapa orangnya. Mungkin itu hanya dapat menjadi sarana pengingat, tetapi penekanan atau sentral yaitu terdapat pada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, nats ini mau menyerukan kepada kita semua bahwa siapa saja yang selalu mengandalkan firman Tuhan dan bertahan kepada firman Tuhan, dia akan berbeda dengan sikap orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Tentu akhir hidup mereka akan terjerumus kepada tipu daya, kepada penipuan, kepada kejahatan, dan sebagainya. Jadi, Timotius harus mengingat semua pengajaran dan juga firman Tuhan yang telah dia terima dan dia dengarkan hanya kepada firman Tuhan, dan hendaknya itu menghasilkan iman yang kuat. Itu sebabnya dikatakan, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Kata tetap tinggal, tetap berpegang, ini mau menggambarkan kurun waktu yang panjang. Tidak hanya sebatas periode, tetapi ini akan terus berkelanjutan, bahkan membentuk kebiasaan dan juga cara hidup. Supaya ketika ada banyak masalah, ketika ada banyak aniaya, penderitaan yang akan dia hadapi, dia tidak akan hancur. Dia tidak akan terbawa oleh
kejahatan dan dosa. Tetapi Timotius mengingat dan berpegang teguh. Bahkan dia meninggalkan cara hidupnya yang lama. Tetapi dia dapat berdiri dan mempercayai firman Tuhan itu. Paulus juga mengingatkan bahwa tidak hanya mempelajari dan menerima, hendaknya setiap orang, termasuk Timotius, harus bertekun, supaya ketika dia berhadapan dengan ajaran sesat, perhatian Timotius secara keseluruhan, jiwa, raga, dan juga imannya bersandar kepada iman dan juga firman Tuhan. Mengapa? Karena iman sangat bermanfaat, dan dikatakan juga oleh para ahli, iman sebagai gen Tuhan yang membawa kepada keselamatan. Gen. Ketika kita bertumbuh berkembang secara manusiawi, ternyata gen itu ada di dalam diri kita dan membawa kita kepada keselamatan. Itulah yang diharapkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terutama pada masa budaya digital sekarang, yang memudahkan ajaran sesat dan juga penipuan, kejahatan, membawa kita, menjebak kita. Mampukah kita bertahan? Ataukah kita dengan mudah menggantikan firman Tuhan dengan kata-kata lain yang bisa menguatkan kita secara duniawi? Inilah yang hendak disampaikan kepada kita semua dan menjadi renungan bagi kita. Tidak hanya cukup mempelajari, menghafal isi Alkitab. Tidak hanya memuaskan keingintahuan kita, penasaran kita. Tetapi isi firman Tuhan harus dilakukan secara terus-menerus. Dilakukan. Tidak hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita diingatkan harus melanjutkan hal-hal baik, terutama yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Mungkin kita rajin ke gereja, itu tidak cukup. Mungkin kita rajin membaca firman Tuhan, itu pun tidak menjamin. Tetapi kita harus memiliki ketekunan, kedisiplinan, secara terus-menerus, sehingga supaya sesuai dengan firman Tuhan, kita memiliki iman yang tahan uji, pribadi orang percaya yang beridentitas dan berintegritas. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita menjadi kokoh. Kita mampu untuk menunjukkan manusia yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bersikap baik, menunaikan, melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, jangan ragu, jangan kecut dan juga tawar hati apabila ada banyak persoalan yang kita hadapi. Ingat bahwa firman Tuhan ada untuk menghibur, mengajar kita, dan juga membimbing kita. Dan dari firman Tuhan, kita mengenal kuasa Tuhan untuk menjaga para orang-orang yang percaya, melindungi kita dari semua dosa, dan menyelamatkan kita. Dengan demikian, apabila kita mempercayai ada firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita, maka kita pun akan menjadi orang percaya yang teguh dan tidak goyah, dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.